Ada go it. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah SWT yang hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Ibu Bapak di kajian Masjid At-Taqwa yang keempat. Nanti kalau dihitung sudah 1 bulan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Oke, kita mohon maaf jika hari ini agak sedikit terlambat. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa khusyuk kita, dan niat kita untuk terus belajar ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari Ibu Bapak kita awali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Bapak di ruangan walet ini ada juga yang dari Oke, tanpa panjang lebar untuk mempersingkat waktu dan tepat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'ts. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati kita dengan keimanan, akidah insyaallah, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara, yang menyatu dalam kesatuan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa obor penerang kehidupan, yakni Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pegangan hidup bagi umat yang mengikuti jejak dan tilas kehidupannya. Kaum muslimin, hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, beserta Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tegal Kunir Ulor yang dirahmati Allah, beserta jamaah Zumiyah yang mengikuti lewat jarak jauh. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan kita berharap juga keridhoannya agar dapat diberikan kekuatan atau mendapatkan kekuatan daripada Allah untuk terus melangkah dalam hidup ini dalam garis yang hak, garis yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang rahmat Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan akidah. Materi yang diamanatkan kepada saya untuk mengulas kembali tentang akidah. Yaitu pada pertemuan yang pertama bagi bagian akidah adalah tentang bagaimana pemahaman terhadap akidah Islamiyah yang benar. Karena banyak sebagian di antara kaum muslimin yang mungkin di antara sebagian mereka kurang paham betul terhadap ajaran Islam yang terkait dengan akidah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin mereka berjalan di atas keraguan, di atas keadaan yang abu-abu, tidak jelas.
amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kita saksikan di mana tempat atau tentunya di mana kampung yang kadang-kadang perlu ada pencerahan, perlu adanya arahan, perlu adanya bimbingan. Oleh karena itu, insya Allah saya berdiri di sini atau saya duduk di sini bukan berarti saya harus mengajari, tapi sebenarnya mengulas apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Wabil khusus jamaah Masjid At-Taqwa Tekun Lor atau Tegal Kunir Lor yang dirahmati Allah. Banyak guru-guru kita yang dulu telah menyampaikan ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Bapak hadirin rahimakumullah, para pendengar dan juga jamaah Zumiyah yang ikut dalam online kali ini. Akidah Islamnya ini adalah kita mulai dari awal lah. Ya. Akidah, ya, pengertian akidah secara bahasa bahwa akidah itu adalah dari kata aqada, yaqidu wa aqidatan. Jadi aqada yaqidu aqidatan yang mengandung makna atau arti bisa ar-rabtu. Yang pertama, ar-rabtu itu artinya ikatan. Kalau ada pertanyaan, ikatan apa? Ikatan keyakinan kita, tauhid kita bahwa Allah sebagai Khalik. Itu harus kita ikat keyakinan itu. Harus kita betul-betul pahami betul. Kemudian yang kedua, akidah itu juga bermakna al-ahdu. Ya, al-ahdu itu adalah janji. Ketika kita bersahadat, maka kita berjanji. Bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas berikutnya tentunya. Kemudian juga akidah mengandungi makna al-jazmu atau keyakinan yang mantap di dalam hati. Nah, tiga unsur inilah yang melatar belakangi nilai makna akidah secara bahasa tentunya. Kemudian menurut istilah bahwa akidah itu juga bisa bermakna. Ya. Ini mohon maaf sebelumnya saya sampaikan sumber yang pokok dalam kajian kita adalah kitab Al-Madkhalu li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah ala Madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ditulis bukunya tipis saja, ya, itu oleh Dr. Ibrahim bin Muhammad Buraikan. Ya, nah, ini kitabnya kecil ini saya tunjukkan, ya, tipis. Nanti ini sebagai acuannya. Memang sudah diterjemahkan, ya. Maksudnya di sini kita terjemahkan sedikit-sedikit. Tapi kalau ada yang punya, saya yakin ada di sini. Pak Limahdin pasti punya, saya yakin gitu. Ya, Ustaz Rasbandi juga mungkin punya ini. Ya, ini jadi acuannya, ditambah juga kitab-kitab lain, misalnya Majmu'ut Tauhid Ibnu Taimiyah, ya, Abdul Wahab, itu ada dua ya penulis. Kemudian juga saya tambahkan dengan akidah Islamiyah Said Sabiq. Ini jangan-jangan juga dosennya Pak Haji Mahfudin, ya, karena beliau mengajar di Ummul Qura. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai wawasan keislaman dan akidah dan keislamannya ada satu buku, ya, yaitu namanya bukunya Al-Islam yang ditulis oleh Syed Hawa. Ya, ini juga sama. Kalau dalam kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah ala madhhab al-arba'ah ala madhhab Ahlussunnah wal Jamaah, ini juga sebetulnya tidak lepas dari usul tsalatsa. Ya, tiga dasar bagaimana memahami tentang Islam itu sendiri, yang itu banyak dijelaskan dalam kitab Al-Islam disusun oleh Syed Hawa. Baik, itu barangkali sebagai dasar, nanti sebagai kita referensi yang mungkin rujukan, ya, sebagai bacaan-bacaan, ya, karena kalau ngaji ini waktunya terbatas, ya. Baik, hadirin mustami'un, para pendengar dan juga saudaraku yang ada di yang offline, ya. Nah,
ini di sini banyak ya, alhamdulillah yang hadir ya. Ada 7 orang dengan saya, insya Allah akan datang terus ini. Ya, baik, kita sudah masuk ke istilah ya. Tadi lupa saya itu ya. Jadi kalau yang pertama adalah ma yusaddiquhul qalbu wa ma'anna ilaihi nafsu wa kana jaziman 'inda muqtaqilihi la yadkhulu syakkun wala raibu. Jadi akidah itu adalah perkara-perkara yang dibenarkan oleh jiwa. Ya. Jadi dibenarkan oleh jiwa. Tadi itu kan dibenarkan oleh jiwa kaitannya dengan janji tadi. Ya, al-wa'du, ar-rabtu, ya kan, al-jazmu. Jadi di jiwa kita, mantapkan jiwa kita dan hati merasa tenang karenanya. Di watma'anna ilaihi nafsu wa kana jaziman 'inda muqtaqili, serta menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya. Jadi orang yang punya keyakinan yang dimaksud pemiliknya yang memiliki akidah tadi, ya, yang tidak dicampuri, ya, wala yadkhuluhu syakkun wala raibun. Jadi tidak dimasuki, kita terjemahkan turunannya dicampuri. Ya, masuk berarti nyampur kan gitu ya. Tidak dicampuri dengan rasa keraguan sedikit. Jadi syakkun juga raibun sama artinya. Kalimat syakkun dan raib itu sama. Nah, ini satu pengertian dinukil dari kitab tadi ya. Kemudian berikutnya ada juga, anak ini sebenarnya redaksinya aja beda. Sama aja sebenarnya. Iyal umurul lati tasaddaqa biha nufusu wa tatma'innu ilaiha wa takunu yaqinan 'inda ashabiha la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun. Sebenarnya itu juga ya. Sama sebetulnya. Ya. Cuma ada kalimat di situ ada raibun la yukhalituha. Ya, tidak dicampuri. Nah, jadi tidak dicampuri. Gitu. Ini ada artinya, saya kira nanti materinya bisa dibagi. Oke. Sekarang kalau macam-macam akidah sebenarnya ada 2 macam saja. Akidah terbagi menjadi 2, aqidatul islamiyah, yakni sahihah. Kenapa disebut sahihah? Minallah. Dari Allah. Sebab ada akidah keyakinan yang memang di luar keyakinan yang dari Allah. Gitu. Maka akidah Islamiyah yang benar. Ya, kemudian dari mana? Benar dari Allah menurut keyakinan kita sebagai orang Islam. Ya. Karena ada akidah-akidah lain di antaranya gini, akidah ini. Akidatun wad'iyatun. Jadi akidah yang dibuat-buat. Ya. Yaitu akidah yang batilah. Yang batil. Ya, min ghairillah. Pada artinya akidah yang wad'iyah itu akidah yang dapat dibuat lah oleh orang di dunia ini banyak, sehingga banyaklah muncul akidah-akidah yang bukan akidah kepada Allah. Ya, tentu keyakinan kemudian menjadi sebuah agama. Ya. Kalau dalam konsep Islam agama ini luas kalau kita terjemah. Kalau di Indonesia agama itu kan ad-din, malik yaumiddin, gitu kan, itu mah lain ya, cuma akhirat. Tapi ad-din, inna dina indallahi Islam, dalam konsep Islam. Inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhoi Allah itu Islam. Maka din tidak hanya diterjemahkan dengan bahasa agama, karena bahasa agama itu bahasa Sanskerta. Ya, bahasa agama itu sempit itu. Tidak agama kacau. Jadi kalau sekedar agama, maka dalam Islam ad-din itu diartikannya bukan agama. Apa artinya? Dia konun, aturan-aturan, dustur, ya, tata cara kehidupan. Maka kalau pinjam tetangga sebelah, bahasanya adalah way of life. Itu agama. Harus pandailah ini bahasa Inggris. Ya. Jadi memang itu. Jadi kalau bicara sudah way of life, ya jalan hidup, cara hidup, tatanan hidup, itu adalah namanya, nama sebutannya agama. Di konsep di dalamnya semua ada di situ. Itu agama yang memang kita yakini Islam. Berikutnya, hadirin jamaah offline dan Zoomia yang dirahmati Allah. Sumber-sumber akidah itu adalah pertama Al-Quran. Nah, kita janjinya ini dengan Allah ini harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kita tahu ya 30 juz, ini kasarnya aja. Ada 114 surat. Kalau dulu saya sekolah 6.666 ayat. Setelah dihitung nggak ada jumlahnya. Hanya segini jumlahnya. 6.666
236 ayat. Kalau enggak dihitung lagi coba itu. Dulu mah memang di sekolah dulu begitu. Iya, supaya gampang. Tapi setelah dihitung-hitung kok beda. Ya, yang turun selama kurang lebih 23 tahun atau dulu dihafal juga tuh. 2 tahun, 2 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, waktu zaman sekolah dulu itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Ya. Kedua ini as-sunnah, ya tentu sunnah Rasulullah SAW. Ini ada yang teksnya salah nanti kebalik. Ya. Jadi as-sunnah yaitu sunnah an-nabawiyah. Ya. Nah, saya tambahin as-sahihah. Kenapa? Ada orang bilang sunnah tapi kadang-kadang nggak sahih. Jadi tambahlah bahasanya. Jadi as-sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Lalu ada orang bilang ini sunnah tapi nggak sahih gitu dasarnya. Nah itu perlu. Bagaimana caranya untuk mengetahui sunnah ini supaya sahih? Dasarnya adalah minimal kutubus sittah. Minimal. Ya, kita kuasai kutubus sittah. Mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, itu kan yang paling pokok, yang paling top ya. Nomor 1, 2 gitu kan. Terus Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi kan gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kitab-kitab hadisnya ada. Jadi kalau bicara sumbernya sunnah, berarti itu ya berdasarkan hadis-hadis yang ada di riwayat minimal kutubus sittah. Minimal itu ya. Artinya yang lain-lain bisa aja kan ulama-ulama lain yang saya tidak dapat sebutkan. Yang berikutnya mungkin di sini ijma. Nah, ijma ini kan kesepakatan ulama. Ya. Jadi dasar kita berakidah ini adalah kalau untuk masyarakat awam kita mungkin ya berdasarkan contoh-contoh teladan, model-model, contoh teladan dari para ulama kita. Ya, maka itulah mungkin muncul di sini apa yang namanya ijma. Baik. Berikutnya hadirin rahimakumullah. Dasar daripada akidah Islamiyah itu apa? Dasarnya adalah, makanya saya di awal tadi sebutkan tentang usulul salasah. Usulul salasah. Ya, 3 asar dasar ya. Itu diantaranya tentang hadis, nanti akan ketemu tentang hadis Jibril. Yang awal-awal diungkap oleh Pak Ustadz, ya, Haji Kiai Mahfudin, tentu sudah pernah diungkap itu tentang apa namanya iman. Ya, di dalam hadis Jibril istilah lainnya. Ya, akhirnya cuma 6. Ya, 6 itu. Ya, dasarnya beriman kepada Allah. Ya, tuh. Ya, iman al-imanu billah. Ya, ini ayat-ayatnya yang menguatkan. Ya, nanti kita akan kuliti satu-satu ayat-ayatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikatullah. Ya. Yang udah hafal lah di kampung pasti itu. Ya. Jadi al-imanu bil malaikah. Ini beberapa ayat-ayatnya juga yang mendukung tentang itu, kita udah tahu dasarnya tadi Al-Qur'an, ya. Berikutnya adalah yang ketiga iman kepada kitab Allah, udah apa? Ya, ayat-ayatnya iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir dan juga iman yang terakhir iman kepada Allah. Ini dasar. Baik. Baik, berikutnya adalah 1. Apa dasarnya? Di surat 2 ayat 177. Bahwa tidak dianggap sesuatu itu menjadi baik. Orang ketika menghadapkan wajahnya barat dan timur. Oh, nah ini terkenal nih ayat ini yang sudah biasa kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah. Pertama, akidah itu di sini kalimatnya albir, kebaikan itu, ya, semua kebaikan banyak. Ketika kita menghadap ke kiblat, menghadap kemana, ya kan, dalam rangka kebaikan is okay. Tetapi ketika tidak ada dasar keimanan karena Allah, masuk nih bab ikhlas nanti, walaupun nanti bahasanya tentu. Tapi udah kan, kemarin sudah kan, ya kita mendengar daripada bahasan kemarin tentang bab ikhlas. Ini masuk. Beriman kepada Allah saja kalau tidak ikhlas, nggak cukup. Kan beriman itu kaidah para ulama mengatakan iqraru bilisan gitu ya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Ya, maka beriman kepada Allah itu beriman juga kepada aturan-aturan Allah.
Nggak cukup beriman, dihafalkan begitu saja, enggak. Ya, dia beriman kepada aturan-aturan Allah. Dengan apa ya? Al-Quran tadi dasarnya. Kan dasar akidah kita Al-Quran. Ya, jadi dasar akidah adalah Al-Quran. Itu apa namanya, sepotong ayat yang saya sampaikan. Bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat ya. Sesuatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ya yang paling pokok adalah ketika orang itu meyakini atau beriman kepada Allah. Itu satu. Kemudian ada ayat di sini disebutkan juga ya, subhanallah, surat An-Nisa ayat 136. Ya, kadang saya suka berpikir ada dua kata yang sama tulisannya tapi bacanya beda. Di sini ada stressing. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Coba, indah sekali kan? Yang pertama, hai orang-orang yang beriman. Coba ingat nih. Udah beriman loh orang-orang itu. Tapi udah beriman disuruh Allah aminu fi'il amr ini. Nah, ini saya malu kalau mau fi'il amr nih, udah kaitannya nahwu sorof lah. Ya, saya bukan ahlinya, adalah kadarnya lah, ya kan? Ya. Coba ini perintah. Sudah beriman, jadi ada penekanan, bisa jadi orang iman ini baru sekedar di mulutnya saja tadi. Ya kan? Tapi lihat yang 3 unsur tadi tuh. Ya. Ar-rabtu, al-ahdu, al-jazmu. Nah, ini penting kita pahami ketika menurut bahasa ini. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu aminu ini perintah, yang keduanya amr. Berarti memang orang beriman ini harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan ayat, cuma sayang warnanya ini saya nggak pas kasih warna. Iya. Iya, maaf. Ya. Tapi insya Allah karena ini ayat gampang di. Yang kedua, iman kepada malaikatullah. Yang kadang begini, ada orang beriman kepada malaikat Allah, ya, takutnya semu. Kenapa saya katakan takutnya semu? Ya. Orang yakin adanya malaikat, Raqib Atid, kita potong kompas misalnya, Raqib Atid ini. Di dalam surat Qaf itu kan disebutkan, ya, ma yalfidhu min a'udzubillahi ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ini kadang-kadang cuma teori aja yang kuat. Teorinya aja ini dikuasai gitu. Tapi praktiknya ini memang berat. Bagaimana menanamkan orang itu agar bahwa dia diawasi? Zaman sekarang, kalau zaman dulu sempat jadi santri, bertanya, emang dia ada Raqib Atid itu? Iya. Kok susah, nggak kelihatan nih. Sempat kurang begitu yakin gitu. Tapi ketika kita membaca, terus membaca, dan dijawab dengan teknologi yang canggih saat ini, ada yang namanya CCTV. Mohon maaf, Pak Haji Damuri, ya, Pak Haji Damuri nggak ngelihat, saya nggak kelihatan, tapi beliau bisa ngelihat saya di sini. Ini bukti bahwa Raqib Atid itu ada. Ya, Pak Ustadz Mahfudin nggak ketemu dengan saya sekarang, tapi Pak Ustadz melihat saya. Ini contoh, iya kan? Contoh. Mohon maaf, keluarga saya sekarang lagi ngelihat saya juga. Anak-anak saya sudah ikut ngaji, melihat. Ya, semua nih yang saya share itu, kalau dia membuka, mesti dia ngelihat. Nah, bukti jawaban bahwa malaikat tidak kelihatan itu ada. Dicatat semua tuh, yang baik yang buruk itu. Nggak kelewat, namanya CCTV ilahiyah. CCTV ilahiyah. Pernah satu ketika saya sedang mengajarnya ini. Nanya, Pak, kalau untuk membuktikan malaikat Raqib Atid itu ada, bagaimana? Pusing kan? Oke. Anda punya sekolah. Sekolah Anda dilengkapi dengan CCTV nggak? Iya, Pak. Coba. Sekarang Anda keluar dari kelas, jalan-jalan di lorong. Jalan-jalan di lorong. Terus Pak, di jalan aja di lorong. Baik, masuk lagi. Masuk kelas. Anda tadi keluar terekam. Kan ada CCTV di sana. Terekam. Artinya apa? Pertanyaan saya, Anda tahu tidak siapa yang nunggu di bawah itu?
di pusat informasi rekaman itu? Nggak tahu, Pak. Anak nggak tahu bagaimana rupanya. Belum saya namanya, rupanya aja. Namanya kita udah tahu Raqib Atid, tapi rupanya siapa yang sana nggak tahu, namanya juga nggak tahu. Ini bukti jawaban untuk anak modern lah tentunya ya. Jawaban untuk anak-anak modern sekarang. Kalau dulu kita mah sami'na wa ta'na dari guru-guru kita, kiai kita percaya, coba hebat orang dulu tuh. Iya, yakin betul. Malah ditambah kata orang Tegal Kun, ainul yakin. Kata orang Tegal Kun di rumah, ainul yakin gitu ya. Subhanallah kan. Ini. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Kadang malaikat kerjanya memberi kabar gembira, ya kan? Memberi apa sesuai dengan perintah Allah itu, kabar dari Allah, ya. Karena apa namanya? Ajaran Al-Qur'an ini diantaranya juga apa? Wa'dun wa wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Jadi janji dan ancaman, ya kan? Ada at-tarikh, ada sejarah di Quran itu yang tadi kita sudah kaitkan dengan dasarnya Al-Qur'an. Mumpuk sana semua. Ya, jadi kalau saya berpikir, ya ini sebelum kita tahu ayatnya ada, misalnya saudara-saudara kita yang memang saudara sebelah, kita sudah tahu kesempurnaan Allah menciptakan ini, kemudian kita orang-orang beriman tahu Islam itu agama yang sempurna. Tapi kadang orang tidak percaya dengan keyakinan ini. Ini keyakinan, stressing saya adalah keyakinan, tauhid akidah. Ya. Bayangkan, di dalam Islam sudah tahu surat Al-Maidah jelas. Ya, surat Al-Maidah jelas mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, jelas. Tapi tetangga sebelah yang beda keyakinan sama kita, mengerti? Dia nggak ngerti. Jangan dibawakan 2-3 ayat satu Quran pun kalau nggak ngerti. Nggak akan ngerti kalau memang dia belum dapat hidayah. Nah, maksud saya begini. Bahwa keyakinan terhadap malaikatullah adalah sebagai makhluk Allah yang ditugaskan tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Jadi memang subhanallah. Nah, inilah makhluk Allah yang memang Allah perintahkan dan kita mesti yakin adanya. Maka ketika yakin, orang-orang yang beriman kepada malaikat itu bukan menjadi pesimis. Ya. Justru orang beriman kepada malaikat Allah itu optimis. Nggak ngerasa diawasin terus, kemudian takut. Nah, jadi optimis. Bekerja, ya kan? Dan bekerjanya ingat, diawasi harus yang baik-baik. Di sinilah letak awal membentuk karakter kejujuran umat manusia. Nggak repot-repot. Belajar tauhidnya mateng, akidahnya mateng. Insya Allah. Tapi tetap harus dicas. Harus dicas terus. Makanya Sayyidina Umar tuh, kalau zaman sekarang bisa menyakitkan orang bahasanya. Kenapa? Satu ketika saya baca dalam sejarah, Sayyidina Umar pagi-pagi ketemu sahabat, Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Apa hari ini Anda masih ada iman? Tersinggung lah hari kalau kita tanya orang sekarang malah. Ya, pertanyaannya seperti itu. Bayangkan, apa hari ini pagi ini Anda masih beriman? Ya, kalau ngomong di kampung kita bisa dikepung kita itu. Ya. Terus dijawab, ya. Hayya najlisu qalilan nujaddidu imanana. Coba bayangkan. Ya, kita duduk sebentar aja untuk memperbaiki. Nujaddidu, memperbaharui iman kita. Nah, iman itu harus dicas. Kadang-kadang udah belajar tuh rukun iman kan, udah tamat lah rukun iman kan. Iman pada malaikat juga sudah tamat kan, diawasi. Harusnya ngerasa diawasi, mau nyuri nggak jadi, mau ambil barang orang nggak jadi, mau bohong akan dicatat juga nggak jadi. Coba, ini rukun iman yang harus ada nilai-nilai akurasinya di dalam kehidupan kita, dibuktikan dalam kehidupan. Luar biasa. Baik, hadirin rahimakumullah. Udah terasa, udah hampir jam 10, belum apa-apanya ini. Iya, ini sebentar-sebentar aja lah, yang penting kena sedikit-sedikit gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini masih dalil-dalilnya. Ini bisa dibaca sendiri, nanti materinya kurang dibagi. Nah, yang ketiga, kita tahu ya, masih dalil ini ya, malaikat ya. Nah, saya tandai garis bawahi malaikatihi. Berikutnya adalah yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Nah, ini beriman kepada kitab Allah.
Ya. Masih juga dalam ayat yang sama, surat 2 ayat 107, masih juga dalam ayat yang sama 4136, ya, masih tentang beriman kepada Allah dan kitabnya. Mohon maaf, ini tulisannya saya ketik sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai Quran in Word dipindahkan itu acak-acakan tulisannya. Ya, jadi kalau ada tulisannya beda, tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani, ya, seperti wal kitab itu. Kitab itu kalau di Rasmul Utsmani nggak ada alif. Ya, jadi mohon maaf karena ini tulis tangan ulang. Ya. Jadi kalau dari Quran in Word dipindahkan, kalau di materi biasanya, ya, itu bisa nanti saya share ya di Freddy. Itu memang bisa, itu saya langsung copy. Karena kalau nulis capek. Kalau ini semua saya tulis manual, makanya nggak saya tulis sempurna. Ya, itu diantaranya mohon maaf. Kalau ada yang di PPT, ya tidak sempurna tulisannya. Tapi ada itu di makalahnya. Berikutnya adalah tadi beriman kepada kitab. Nah, beriman kepada kitab ini bukan kitab Al-Quran saja. Dalam konsep imannya. Ya, dalam tekstualnya itu di dalam surah Al-Baqarah kan juga ada. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Jadi kalau teks dalam ayat ini adalah teksnya kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Ya. Dalam teks ayat lain itu Al-Baqarah alladzina tadi yang saya katakan tadi itu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, tapi dalam konteks iman. Dalam konteks iman. Mengimani saja. Iman pernah adanya. Tapi istilah kalau bahasa sekarang mah sudah dilikuidasi. Sudah liquid. Kalau liquid bahasa Inggris sebenarnya dihapus ya. Ya, liquid itu kan sebenarnya bahasa Inggris, dihapus kan. Dihapus. Sudah dihapus, diperbarui dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an lah. Ya. Lantas ada pertanyaan, bagaimana kalau tetangga sebelah? Apa memang harus ikutin Al-Qur'an? Kalau dia beriman kepada Nabi dan Rasulullah, kitab-kitab dahulu harusnya mereka beriman kepada Al-Quran dalam kajian akidah. Dalam kajian akidah yang menyangkut tentang keyakinan, harusnya mereka beriman. Kenapa? Di dalam surah As-Saff juga dijelaskan. Ya, jadi bagaimana Hawariyin, ya, orang-orang Hawariyin yang mereka beriman, ya, beriman kepada Nabi Allah SAW dikabarkan. Ya, mereka akan beriman. Bahkan di dalam surah As-Saff dikatakan ya penyimpangan mereka wa idqala Isa bin Maryam ya bani ya bunai apa? Wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaykum. Ya kan itu. Itu udah jelas. Ya kan? Nah, artinya dalam konteks keimanan kita beriman kepada kitab yang dulu itu karena menceritakan tentang keberadaan Nabi Allah Isa yang membawa ajaran, bahkan Nabi Allah Musa, bahkan Nabi Allah Ibrahim, yang ini dijelaskan dalam fi suhufi Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la di akhir-akhir ayat. Artinya dalam konteks kitab beriman kita diperintah oleh Allah mengimani. Saya berpikir bagaimana ini, jadi berandai-andai, mohon maaf. Kalau kita tidak ada konteks mengimani kepada kitab Al-Quran dan mengimani kepada kitab sebelumnya, bisa jadi tuduhan orang. Kan dulu juga ajaran para Nabi dan Rasulullah itu benar. Orang Islam sekarang kok nggak mengakui? Bisa begitu. Kayak zamannya pertama Al-Quran ditulis, ya kan diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Ummi saja banyak tuduhan. Ini Quran ciptaan Muhammad nih. Itu ummi. Ya. Bagaimana kalau nggak ummi? Benar tuh Muhammad kan orang pinter, bisa aja nih bikin nulis sendiri. Padahal Rasulullah tidak terhindarkan. Apa? Rasulullah itu kan sidik amanah tablik fatona. Fatona ini cerdas. Orang cerdas itu. Kalau tidak sekolah nggak belajar kayak sekarang nih. Ya pandemi PPKM, mana ada anak-anak yang cerdas pun kewalahan. Kalau yang namanya nggak belajar langsung, maka Allah berkehendak Nabi itu seperti itu, jadikan ummi, nulis ada hikmah di hari kemudian. Banyaklah hal-hal yang kemudian menjadi contoh, menjadi hikmahnya diambil buat kita yang pada waktu dulu ya mungkin belum terfikir seperti itu.
Baik, terlalu banyak Bang bahasan ini. Mungkin yang berikutnya iman kepada Rasul, para Rasul. Ya, itu tadi kaitannya dengan iman kepada kitab, iman pada Rasulnya juga. Rasulullah SAW, kita beriman dan umat Islam ini sudah ada garisnya karena kita akidah kita adalah Al-Quran dasarnya, maka disebutkan di dalam Al-Quran Nabi dan Rasul Allah. Beda dengan Nabi saja. Nabi itu banyak jumlahnya. Tapi Nabi dan Rasul Allah itu adalah ya 25. Yaitu banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yaitu 25 Nabi dan Rasul Allah. Itu pun nanti ada kelompok ulul azmi. Ulul azmi ini dari Rasulullah adalah ada 5. Kalau disingkat dulu zaman sekolah saya mimin dari bawah. Mimin. Nabiullah Muhammad, Isa, ya kan? Musa, Ibrahim, Nuh. Jadi mimin. Ya, ingat-ingat aja. Ulul azmi mimin. Kan gitu dari bawah. Dari bawah ya. Jadi Nabiullah Muhammad, M yang pertama Muhammad, yang kedua adalah Nabi Isa, ya. M yang duanya yang nomor 3 Musa alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Nuh Nabi Nuh mimin. Oke. Ya, itu ayat-ayatnya sama saja, masih yang itu. Pada sedikit ada beda sini Rasul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya. Jadi kalau ada orang tidak percaya ngeyel dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan para rasul Allah, di sana ada malaikat Allah, ada kitab Allah, ada rasul Allah ya, maka ia termasuk menentang Allah juga. Maka oleh karena itu dia adalah orang kafir. Bahasan kafir udah banyak ya. Kafir itu dari kafaroh, bisa artinya tertutup. Ya, tertutup untuk beriman kepada Allah. Tapi jangan salah, ada lagi kalimat kafaroh ini dari kafaroh juga, kifarat. Kifarah. Apa kifarah? Untuk menutupi kesalahan. Kan bayar kifarat. Dan kalau dalam haji atau umroh itu dam. Itu kifarat. Ada lagi dalam fikih lah. Itu nantilah. Ya ada yang nyangkul itu. Jangan saya nggak mau ya sama orang saya cangkul gitu. Itu ada yang nanti yang tegasnya. Ya. Nah, saya garap nggak mau. Ya biarin saja ya. Ini baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jamaah offline dan jamaah Zoomnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah yang terakhir ya baik. Ini beriman kepada apa namanya? Oh masih yang kelima ya. Apa tadi? Hari akhir ya. Hari akhir. Nah, saya tambahkan tadi saya katakan bahwa orang beriman kepada hari akhir ini bukan harus kita beruzlah. Harus mengasingkan diri, kemudian kita di satu tempat karena takut akan terjadi akhirat, kita berzikir, bertasbih, ya pokoknya nggak ketemu orang, bahkan makan juga nggak mau makan makanan. Memang ada itu. Kalau di kita ada ini di Banten ada. Di Banten ini adanya di daerah masuk wilayah Ciamas. Ada satu komunitas yang dia tidak mau makan makanan yang hasil apalagi bercampur kimia, dia nanam sendiri dan dimakan sendiri. Itu ada, tepatnya saya tidak tahu persis, tapi di daerah Ciamas. Daerah apa namanya, kampung apa. Dia ada itu. Ya, di Banten nih. Contohnya yang Banten aja. Kalau di Sumatera ada itu. Ya, di Sumatera ada komunitas masyarakat sekarang udah besar. Mereka kerjasama bareng, nggak ada masuk barang dari luar, hasil mereka itu bahkan mereka memproduksi dan dijual, termasuk daging ayam potong, sapi potong semua, ternak susu semua, ya itu ada di Sumatera. Nah kalau contoh yang paling dekat di Banten itu di daerah ada namanya di daerah Ciamas, itu mereka kelompok kecil, ya jadi makan ini nggak mau, yang sayuran masak di Banten itu ada. Ya, nanti mungkin kita bisa lacak ya. Yang sekarang mah gampang lah, ya. Baik, itu beriman kepada hari akhir ya. Nah, maksud saya begini, beriman kepada akhir harusnya dijadikan optimisme. Jadi bukan kita harus uzlah, menyendiri, ya pegang tasbih yang besar di ruangan khusus berzikir, nggak mau, jangan diganggu. Saya kira ini banyak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi orang percaya akhirat itu harus optimis menghadapi hidup. Itu keyakinan. Jadi bukan kita pesimis. Jadi orang percaya kepada akhirat ini harus membentuk pribadi yang optimis. Ya.
Ada orang bilang gini, itu urusan dunia. Betul. Tapi urusan dunia kalau kita jadi tekun juga bisa. Maka perlu tekun. Ya, orang sukses, ya, apakah itu kemudian jadi pensiunan atau jadi masyarakat biasa, tapi dia harus sukses. Ya, bagaimana caranya? Ketika berpikir akhirat akan terjadi, bagaimana bekal akhirat ini kita bisa nggak membuat bekal akhirat? Ya. Terkait dengan sosial, dunia, itu pasti, karena hidup di dunia. Maka ada ungkapan bahwa, ya, Sayyidina Ali kalau tidak salah, Allah nanti mohon diluruskan kalau saya tidak tepat. Kesulitan saja akan menjadikan orang menjadi kufur. Kata Sayyidina Ali, kadal faqru ayyakuna kufur. Ya. Ini bermula dari keyakinan akhirat saja yang dipikirkan, dunia ditinggalkan. Ini akidah kok kesini-sini Ustaz. Ya, ini kita belajar akidah tapi kaitannya ada hubungannya dengan sosial. Ya. Sebab miris orang yang katanya kuat akidah, percaya akhirat, tapi kok ya kasihan hidupnya. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Berpikir aja susah dia. Mikirin kehidupan. Luar biasa. Coba kalau kita lihat di sini tempat nyaman, ber-AC. Ini kan dunia. Ya. Ini contoh real. Banyak kan saya ngomong jadinya tuh. Ya, kita lanjut saja yang terakhir, yang ke-6 ya. Ini ada kaitannya dengan hadis Jibril, ya, yang pernah disampaikan kemarin. Saya potong kompas tengahnya saja. Ya, ketika alimni anil iman, oke, dengan akidah. Faqala akhbirni anil iman. Ya, akhbirni anil iman ya, alimni, ajarkan kepada saya tentang iman. Iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan kemudian dibilang qala sadaq. Itu kan iman tuh. Nah, jadi di sini ujungnya wa tu'mina antu'mina. Nah, dakwah pula panjang. Ya. Ceplos ngomong dakwah pula. Ya, bil qadri, qadar. Para ulama kemudian menjawantahkan terkait dengan qada dan qadar. Qada adalah kehendak Allah yang sedang berjalan. Qadar adalah limited. Ya. Artinya qadar. Orang suka bilang qadarullah, takdir. Sebelum takdir ada namanya qada. Ada para ulama kita menyebutkan qada juga bisa artinya mengandung makna ya ketentuan Allah yang sedang berjalan. Itu namanya qadar. Banyak ulama. Insyaallah saya menggunakan referensi-referensi yang saya baca minimal 4 kitab tadi. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi orang percaya dengan ketentuan ini dalam rangka apa? Dalam angka mengcover atau mengkanter orang-orang yang frustasi. Waduh, kata orang kampung kita, sholat umur saya udah 50 tahun, 60 tahun, ya, sampai pundas nih lutut saya, tapi kok miskin terus. Padahal dia nggak inget tuh urutan rukun iman yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dikaji nggak dengan benar terkait dengan urusan sosial. Jadi saya belajar akidahnya terkait dengan sosial. Dikaji nggak dengan benar. Ini bukan ngajarin demi Allah ya. Ini kita sama-sama mengulas kembali. Seperti itu. Kalau sudah betul-betul dipahami akidah kita memang benar-benar, nanti ada beberapa langkah. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, saya batasi saja. Kemudian tujuan daripada mempelajari akidah. Tujuannya adalah pertama, ya. Jadi keyakinan yang kuat, yang benar-benar tertancap. Kita belajar akidah itu seperti itu. Oke. Jadi bukan sekedar Islamologi, sekedar tahu sajalah. Iya kan? Oh, saya juga udah tahu tuh. Bahkan kalau belajar yang sekarang ini, kalau yang orangnya a priori, aduh ngajinya gitu-gitu aja. Itu mau udahlah zaman kegudel kayaknya itu. Yang lain mau nggak tahu nih zaman kegudel, biar yang isinya dia tahu. Iya, iya. Pak Haji Fikri tahu ke Gudel tuh. Ya, iya, kira-kira begitu Pak Haji ya.
Jadi keyakinan, akidah yang benar-benar tercancap terkait dengan qalb, hati ya. Maka ada doa kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang membolak-balik, ya Allah yang membolak-bolakan hati, tetapkanlah ya aku ini dalam agamamu, ya kan? Tsabbit qalbi ala dinik, dalam agama. Konsep agama tadi sekilas sudah dijelaskan. Nanti kita akan bahas mungkin secara dalam. Kemudian hati, yang bolak-bolakan hati itu, wa ala ta'atik, supaya tetap taat. Taat itu berat. Ya. Taat ini terkait dengan kemarin sudah ikhlas apa enggak ikhlas. Berat taat ini. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang memberikan support, semangat kepada kita, yaitu dengan apa? Ya, bahwa Al-Quran sendiri, ya, hadis juga iya ada, bahwa Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulihi wal mu'minin. Bekerjalah kamu, Allah akan tunjukkan amal semua itu. Itu kalau hatinya nggak lempeng, bengkok, repot. Ya. Bahkan ada hadis, ujung hadis anjisqanahu. Ya, amila ahadukum, ya kan? Anjisqanahu. Rasulullah itu senang, ya. Kalau ada seseorang mengerjakan sesuatu, menguatkan. Kuat itu kalau hatinya nggak kuat. Kata orang, guru-guru kita mungkin dulu sering cerita. Allahu Akbar, kosmosnya kosong. Allah sholat nih. Allahu Akbar. Walaupun hati. Maka hati harus kuat. Kalau hatinya kuat, Allahu Akbar, tawakal ala Allah. Itu. Jadi bagaimana menjadikan tujuan mempelajari tauhid seperti itu. Ya. Kenapa? Karena hati ini, kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Harokatnya salah mungkin, maaf. Ya. Ala wa huwa al-qalb. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ala, ingatlah atau ketahuilah, inna fil jasadi mudghah, bahwa di jasad ini ada namanya segumpal darah. Idza salahat, apabila darah itu sehat, bagus, salahal jasadu kulluhu, maka jasad ini dianggap sehat semuanya. Makanya orang kurus itu ahli ibadah bukan berarti kurusnya sehat. Tapi ada juga yang gemuk kelihatannya sehat tapi belum tentu sehat. Ya, jadi kurus itu tidak harus tidak sehat. Ya, kalau dia menjaga kesehatannya, insya Allah kan begitu. Tapi ada orang identik begitu, enggak makan apa tuh? Ya, jangan, itu namanya kita seuzon. Ya, tidak boleh. Nah, ini ada terjemahannya di sini dan ada ungkapan Rasulullah juga, ya, bahwa kita jangan melihat casing. Sekarang jangan melihat casing, ya kan? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ya kan? Allah tidak pernah akan melihat Anda ini dari fisik Anda. Wala ila suwarikum, dan tidak juga melihat gambarnya, tongkrongannya, apa kata orang jogrokannya gitu ya, stylenya gitu loh. Nah, masuk. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat hati. Maka hati ini penting. Hadirin yang dirahmati Allah, ini apa namanya tujuan mempelajari akidah. Ya. Kemudian berikutnya adalah menjadikan pengaruh. Ya. Jadi pengaruh kepada kita sebagai umat manusia, sebagai jasad diri kita lah ya, sempitnya. Pengaruh, yaitu dengan istilah kita warnai dengan tauhid kita yang kuat. Diri kita ini, apa yang disebut dalam Al-Quran itu namanya sibghah. Kalau sibghah itu celupan. Sibghah. Di Quran sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Ya, itu ada ayatnya firman Allah, sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Adakah pewarnaan, penilaian ya Allah itu lebih baik daripada penilaian yang lain? Ya. Gitu. Jadi Allah memberikan satu pertanyaan di dalam surah 2 ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya. Ini orang-orang beriman begitu. Ya. Bahwa
Istilahnya kita ini kami udah dicelup nih kan dengan celupan Allah, dan kami juga beribadah hanya kepada Allah. Ya kan? Kalau sudah akidahnya kita kuat, insya Allah gitu. Ya. Berikutnya, ya, ini pembinaan ke dalam. Jadi akidah yang berefek ya ke dalam, dakhili, ya, akan membentuk ya. Qalbun itu adalah merupakan hati, kemudian ada unsur keyakinan. Al-qalbu hati, kemudian ada i'tiqad. Muncullah i'tiqad, keyakinan di hati. Kan ini basic sekali nih. Ya, ini dasar, materi ini sangat dasar ya kajian ini. Al-qalbu, muncul keyakinan, al-i'tiqad. Ya. Kemudian akal, al-aqlu, ya, akal. Jadi hati, akal yang akan memunculkan fikratun atau pemikiran. Sebab nanti salah baca fakro beda tuh. Ya. Fakro paragraf, fikro pemikiran. Beda. Iya fakro mengkokop ya. Iya. Jadi kalau yang awam yang baca sekilas kan jadi salah gitu kan. Nah, itulah perlunya ngaji kan gitu, perlunya ngaji. Ya, jadi pemikiran, pandangan. Nah, ketika orang hatinya, i'tikadnya kuat, akalnya sehat dengan ruh Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan muncullah pandangan pemikiran yang positif. Ya, kemudian juga akan memunculkan dari dalam ya, syuur, perasaan, rasa atau dzauq, ya kalau dalam bahasa Arab itu namanya. Dzauq mah dicobain, misalnya kita makan apa, dzauq tidak akan muncul rasa. Ini orang Islam harus ditanamkan seperti ini, bagaimana menjadi manusia yang perasa. Ya. Maka 3 unsur ini akan membentuk pribadi yang kuat imannya, bahkan akan menumbuhkan suatu keinginan yang kuat. Jadi al-azmu, azam. Kita familiar ya dengan kalimat azam kan? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalimat azam ini enggak asing buat kita ya. Ya. Pada siapa? Pada kepribadian jiwa seseorang yang terhadap nilai-nilai kebenaran itu ahlan wa sahlan. Terus ya. Makanya luar biasa kalau terus kita kaji. Kemudian yang bersifat kharijiyah, khariji bagian luarnya. Nah, kan tadi kan bagian dalam nih, yakin yang kuat. Sekarang luarnya seperti apa? Ya, pengaruh atau dampak. Itu yang disebut dengan simah. Simat itu ada di Quran ya. Di dalam surah Al-Fat ayat terakhir kalau tidak salah, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Nah, sebelumnya kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaul qutus ya. Udah ada kalimat simahum fi wujuhim. Ya, simat di bekas atau sikap. Mauqif ini bukan tempat parkir. Ya, maksudnya sikap. Ya, sikap seperti apa? Ketika kita keluar, akidah yang kuat akan mengekspresikan nilai-nilai pada diri kita. Kemudian apa? As-suluk. Suluk ini tingkah laku atau perilaku. Para ahli bahasa, kalau dalam ilmu pendidikan, ahli tarbiyah, ilmu pendidikan ya, itu para ilmu pendidikan ini maknanya sangat tajam kalau dikaji dengan detail. Ya. Dari suluk ini terkait dengan apa? Al-amal. Aktivitas hidup kita, perbuatan kita. Mana orang-orang yang berakidah kuat? Pasti dia jalannya merunduk ketika saat dia melihat yang maksiat. Ya, pasti dia akan beristighfar dan menghindar sesuatu yang ditemukan ini adalah perbuatan dosa. Pasti kemudian muncul di kepalanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ya, terus dengan rentetannya itu. Itu akan apa? Akan ada sensitivitas. Ya, sensitif. Ya, sensitif tuh. Ada buku, boleh kalau mau dibaca. Allah alam terjemahnya ada apa tidak? Itu ahli syariati. Bukunya judulnya Madza ya'ni intima'ul Islam. Diterjemahkan dalam bahasa kitanya sensitivitas kita terhadap Islam. Apa sih kalau curiga mah jelek ya bahasanya ya, tidak bagus. Jadi sensitivitas kita terhadap Islam. Jadi kalau orang lihat maksiat nggak ada gemeternya, itu dipertanyakan iman gitu. Akidahnya itu. Ya. Ada yang maksiat biasa aja gitu kan. Ada orang yang buat dosa biasa aja. Ini dipertanyakan. Sensitif. Itu contoh yang berat. Saya bilang berat, kenapa?
Kalau ada sesuatu di jalan yang membahayakan, kita nggak mengambilnya, nggak ada iman. Makanya bid'atun min bid'ail iman itu. Bagian kecil dari iman. Kan paling tingginya kalimat la ilaha illallah yang akan kita kaji nanti. Ini akidah ya, nanti itu. Insya Allah, panjang umur. Yang paling rendahnya itu. Nah itu dari mana? Dari action suluk kita. Oh iya ini paku nih nanti bahaya nih. Ya kan? Untuk zaman sekarang mungkin di situ kalau dulu kita ngaji apa sih namanya jarum mungkin ya. Cucuk atau bahasa Sundanya ya. Atau yang paku lah gitu. Sekarang kontekstualnya mungkin kita bisa kembangkan. Sampah mungkin. Loh, iya kan? Kalau dulu kan contohnya apa yang membahayakan? Kulit pisang, diinjek orang kepleset. Ya sekarang mungkin sampah di jalan. Sehingga kalau ini dijawantahkan, dipraktikkan dalam nilai-nilai kehidupan kita, baru ngaji akidah itu sampah jalan bersih. Ya itu mau setuju tidak setuju ya terlepas ya. Ini kajian analisis saya. Ya seperti itu. Dan saya kira para ulama dulu juga seperti itu. Ya, coba bayangkan itu baru hal yang seperti itu. Ini luaran action, ya. Jadi orang yang bergaung-gaung sekarang, wah kerja dan sebagainya itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan agama itu. Nah kemudian yang tadi dari dalaman dan keluaran itu akan muncul, ya apa? Kepribadian, ya. Pribadi yang Islami. Dari tadi tuh, ya pengaruh dalaman, pengaruh luar akan muncul pribadi yang Islami, namanya as-syakhsiyah al-Islami. Apa yang muncul? Ya, ini kita langsung saja. Apa namanya? Ada saya sebutkan ayat lah, menyebutkan ayat tadi ya. Coba lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Saya kira ayat ini masyhur, tapi kadang-kadang saya suka mikir orang Islam ini ya, kalau disinggung yang berkenaan dengan yang kelihatannya enggak terkait dengan hati dan amalnya itu marah. Mana contohnya? Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu melihat orang injek Quran, marah nggak? Padahal nggak ada kaitannya dengan dia dan kehidupan dia, fisik dia. Tapi ketika melihat orang maksiat, cuek. Ya, saya bandingkan, padahal mah Al-Quran juga kan mulia kan. Tetapi contoh yang bersifat spontanitas, langsung marah, langsung bla bla bla, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Orang yang nggak sholat diajak perang mau deh. Mau takbir. Ya kan? Padahal sholatnya belum beres. Dalam kontekstual bukan tekstual. Ya kan? Ya. Sekarang orang banyak kan walatat udkhul fisilmi kafa ini totalitas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa dulu yang dibina? Hati, akidah. Terkait dengan suluk tadi. Ya, itu harusnya gitu. Ya bicara masalah orang masih ada maksiat itu kan nanti kembali. Karena kalau kata ahli pakar pendidik apa? Orang itu akan terbentuk 3 unsur pokok. Kalau di dalam satu kitab ada 4. Ya, tapi yang secara umum pakar pendidikan ya itu 3. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya kan? Lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lingkungan pendidikan. Apa namanya? Lingkungan rumah baik ya. Kemudian pendidikan dan sosial, misalnya begitu. Yang pertama rumah. Makanya ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah merupakan sekolah yang pertama. Tergantung dia. Ya, bagaimana dia membina tauhidnya, akidahnya, akhlaknya. Ibu ini yang pertama. Itu pendidikan tempat. Yang kedua lingkungan. Jadi walaupun kita ngasih tahu juga kalau lingkungannya begitu ya udah susah. Jadi jangan frustasi. Jangan frustasi sebab ada, mohon maaf, saya beristighfar kepada Allah, bisa jadi naudzubillah anak saya, ponakan saya. Tapi kalau berdakwah seperti itu ya sudah nggak dakwah kita.
Ya, ini hiburannya. Hiburannya. Artinya apa? Ya, bahwa kita tetap berusaha. Ya, berusaha berdakwah, jangan pernah melihat hasilnya. Nah, itu kata kunci, hati-hati. Ya, jadi oleh karena itu ketika membentuk udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian, karena di sini jamaah, ya, fisilmi dalam Islam ini kafah secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki harusnya Islam. Maka tadi ke belakang, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, celupan Allah, coba warna hidup ini. Yuk, tentu dengan ya step by step. Ya, jadi apa kata Pak Ros ya, step by step ya, little by little lah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi tadarruj. Iya, tadarruj ya. Tadarruj. Adanya tingkatan-tingkatannya bertingkat lah. Pelan-pelan yuk. Dengan ngaji ini kita diingatkan lagi ulama-ulama kita di Berusaha ini, atau di Lor ini, atau di Kidul, banyak kiai. Ya kan? Mengingatkan, untunglah kita bisa ngaji ambil jurumiyah misalnya kan. Itu luar biasa. Ya, jangan nggak percaya, saya ngajar di tingkat perguruan aja, perguruan tinggi aja, ngajar ambil jurumiyah nggak bisa, mah waduh, nggak ngebantu itu. Ya. Begitu ya. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nih kadang-kadang yang lupa. Tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi masuk Islamnya mah pengen, tapi langkah-langkahnya. Lupa langkahnya. Harus ngaji, harus sekolah ya kan? Harus ibadah-ibadah yang kecil-kecil. Itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya jangan ngikutin langkah setan. Setan kan halus. Ngapain sih? Ngaji zaman now gitu, lihat aja di YouTube. Ya kan? Aduh, ngapain kita harus banyak-banyak beramal, orang-orang juga lagi pada susah. Ya kan? Ngapain? Sholat yang wajib aja lah, sunah-sunah mah. Nah, itu mah kesempatnya aja. Kalau zaman dulu kan di kampung gitu, yuk berangkat haji gitu. Berangkat umroh, ntar udah tua baru. Kan orang dulu begitu. Ya. Nah, ini juga disebut dengan langkah setan itu. Menggoda. Kayak as-sholatu khairum minan naum ya Ustaz ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur, dibalik ya. An-namu khairum minas shalah. Wah, jadi kebalik itu. Bahaya ini kalau begini. Ya, dan itu masih ada. Makanya ada ungkapan hadis Rasulullah, kalau orang sudah pas menjelang azan dia lilir dan bangun kemudian ketiduran, itu dikencingin setan telinganya. Coba dahsyat kan itu. Aduh, ya. Iya. Sebentar ya, ini sampai jam berapa ini? Nah, nih saya akan belajar tentang pengaruh tadi kan. Pengaruh. Atharul aqidah fi bina'is syakhsiyah. Atharul aqidah fi bina'is syakhsiyah. Jadi pengaruh. Athar itu kan bekas pengaruh. Ketika orang belajar akidah, belajar Islam, belajar apa gitu kan. Akidah yang sahih dalam pribadi seorang muslim mampu memengaruhi sikap dan pandangan hidup seseorang dalam keseharian. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang sangat menonjol banyak. Nah, pertama merdeka. Ini masih bulan Agustus. Dia kalau orang beriman berakidah kepada Allah, dia adalah orang merdeka. Ya. Sebut al-hurriyah. Hurriyah. Ya. Di kita menjadi nama nih hurriyah. Ada namanya hurriyah. Ya. Ada namanya hurriyah. Ya. 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 Apa? Yang dimaksud hurriyah lepas dari penghambaan diri kepada segala bentuk tagut. Tagut ini selain Allah lah. Ya, di sini disebutkan Allah berfirman, ya, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada bagi dirimu suri teladan yang baik fi Ibrahim. Nama kita tarik Nabi Ibrahim dulu yang paling jauh. Yang agak jauh Nabi Ibrahim, teladan. Bagaimana tidak teladan? Kalau bapak ibu berangkat haji, emang niru siapa? Teladan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad cuma melegalkan saja. Memberikan legalitas saja. Ayo, dari mulai tawaf, sa'i. Ayo, apa lagi? Ya, iya, apa namanya, tahallul semua itu semua itu. Kemudian di Arafah, ayo, semua perjalanan semua dari korbannya apanya. Itu Nabi Ibrahim.
Makanya saya tarik nih pakai ayat ini, mudah-mudahan jadi ada hikmah. Kan gitu. Kemudian kalau Rasul itu memberikan legalitas saja. Nih, pengen haji kayak gini. Kan gitu. Adalah amal-amal lain ya. Itu diantara. Maka Nabi Ibrahim sebagai uswah. Lo kok jauh amat ke Nabi Ibrahim? Jangan dikira amalan kita yang sekarang banyak contoh dari Nabi Ibrahim. Kan begitu. Takut ada yang protes. Walladzina ma'ahu. Tuh. Dan orang-orang yang bersamanya. Ya kan? Idh qalu. Ini ketika Nabi Ibrahim, ini ceritanya dengan Namrud. Kalau yang ini. Nah, ini ada ceritanya. Panjang sekali soalnya terjemahnya. Saya ngeliat lafadznya aja. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dan kaumnya ngomong apa? Inna buro'a minkum. Ini terkait dengan ibadah. Kami terbebas dari Anda semua. Anda menyembah patung, berhala, bahkan Raja Namrud dianggap Tuhan. Terbebas itu kata Nabi Ibrahim, saya dan kaum saya yang ikut sama saya. Kan gitu. Ya. Gitu. Wa mimma ta'budun itu tadi. Apa dari apa-apa yang kamu sembah min dunillah. Ya. Kafarna bikum. Nah, kafarna bikum di sini baru beda dengan kafarna tadi. Kafarna bikum, kami berlepas diri dari kamu. Jadi kamu nggak mau kafarna di sini kufur dengan sesembahan Anda. Itu beda kan ini positif nih ya kalau ini. Kalau tadi kan negatif tuh, kafir itu kafirun. Kalau ini kafarna ya kami berlepas diri. Kafarna bikum. Ya, jadi nggak mau seperti kamu yang kamu cuma batu berhala. Ya. Maka kemudian wabada bainana wabada kumul adawah, disinilah mulai adanya permusuhan. Jadi orang beda akidah itu yang ngajar permusuhan Al-Quran bukan kita. Cuma ada metodenya, ada trik, ada cara-caranya, nggak sembarang. Oke, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa abad hatta tu'minu billah. Nah, sehingga kalau orang itu beriman, yang tadinya berhala patung, saudara kita. Islam tuh nggak pernah ngeliat warna kulitnya. Tadi di atas sudah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum kan. Udah tuh. Ini berentet tuh ayatnya ya. Jadi dari atas dulu dipahami terus ke bawah. Tuh. Jadi kalau beriman kepada Allah wahdahu ya, kecuali ucapan Nabi Ibrahim pada orang tuanya ya, yang kemudian minta ampun itu kan panjang cerita. Nah, intinya apa? Di sini adalah akan menjadi orang-orang yang memang benar-benar bebas, terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Next, ya. Selanjutnya sama ini. Nah, seperti ayat yang yang familiar. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya. Ya, jangan dipakai orang ngangon kebo. Kalau dipakai orang kebo mah lain. Orang kerbau lain. Sholat. Udah lakum dulukum waliyadin. Itu mau ngaji soalnya. Masa lakum dulukum waliyadin dipakainya masih sama aja. Nggak boleh. Gitu. Ya. Nggak boleh. Dulu itu mah dulu. Orang kerbau lah. Ya. Orang kerbau zaman dulu. Ya karena nggak ngaji soalnya. Ya. Baik. Di sini ayat ini udah familiar. Saya nggak bahas. Karena mengingat waktunya udah siang. Kemudian yang kedua adalah munculnya al-izzah. Ini pribadi-pribadi yang muncul memiliki kekuatan harga diri kemuliaan. Karena kata Allah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi kemuliaan, kekuatan, ya bisa dimakna kemuliaannya kekuatan atau harga diri. Di sini, ya ini ketika orang-orang munafik, ya menghina orang-orang Muslim. Sebutkan. Walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka enggak tahu orang munafik. Sedangkan keagungan, kemuliaan, harga diri dan kekuatan itu milik Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Ya, berikutnya akan muncul kepribadian yang seperti apa? Yang tenang. Orang beriman kuat ini akidah akan memiliki ketenangan. Ya, at-tuma'ninah. Ya, at-tuma'ninah, ya, ini ayat-ayatnya nih, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau punya masalah bi dzikrillah, ya, tapi bi dzikrillahnya di awal tadi sudah, ya, secara kontekstual saya sudah bicara urusan sosial tetap harus dikerjakan. Bukan tidur di rumah, ya.
Sabar. Sabar itu bukan pasif. Aktif. Wah, dikira sama Allah saja kayak tadi kan. Sabar. Jangan. Pernah dengar cerita? Ketika Sayyidina Umar, udah saya habis-habisin semuanya. Ya. Sayyidina Umar ngelihat orang sedang bertasbih di masjid. Sampai matahari masuk ke masjid. Dan pulang. Kita punya istri? Punya. Kita punya anak? Punya. Terus kenapa ente nggak nyari duit? Sabar. Allah mah tenang aja, tenang. Allah kasih rezeki. Cabut pedangnya. Pergi nggak kamu kerja? Kalau nggak saya penggal leher kamu. Coba. Segitunya. Sekarang kalau banyak Umar, banyak yang dipenggal itu lehernya itu. Kalau ada Umar. Kalau sekarang ada Umar tuh bisa dipenggal ini aja. Banyak orang malas kerja. Ya. Makanya susah ekonomi. Jadi apa saja sebisanya kita. Jadi orang ini kan variatif ya. Ada kelas-kelasnya, ada tingkatnya A, B, C, D. Udah. Jangan merasa hina yang kelihatan mungkin orang melihat hina. Yang penting halal dan bisa dikerjakan. Jadi rezeki itu memang jalannya beda-beda. Jalannya beda-beda. Kemudian yang keempat adalah merasa aman. Ya, aman. Kalau tadi kan tenang. Identik tenang itu ke dalam. Ya, aman itu terkait ke dalam dan keluar juga. Ya, aman gitu. Nah, ahlan wa sahlan. Fadhal Syekh. Ya. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Yalbisu, salah itu. Yalbisu. La bisa yalbisu kan? Imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah imannya dicampuri. Kita menggok lambi semua itu maksudnya dicampuri. Ya, imanahum imannya itu bidzulmin ay bisyirkin. Kalau dalam tafsir itu bisyirkin. Ya, ulaika lahumul amnu. Itu yang aman. Jadi kan akidah tadi ya, ayat yang terakhir. Nah, aman tuh, ya. Itu akan terbentuk itu ketika imannya udah kuat. Amin, dia akan aman. Ya. Dan merasa optimisme. Ya. Artinya optimis itu. At-tafaul. Ya, pakai hamzah ya, waw hamzah ya. Bukan pakai ain. Kalau tafaul, ini tafaul optimis. Ya. Gitu. Ini ada ayatnya di sini. Ya. Cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan saudaranya terkait dengan saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Ya, jadi semua yang kemudian Bani Israil itu, yang rese-rese itu, ya. Jadi disuruh nyari Yusuf nggak mau. Ya sudah, aku capek, saya udah nyari-nyari Yusuf mana-mana, nggak ketemu-temu. Nah, ini disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, wala ta'asu. Kalimatnya boleh kita pakai untuk kehidupan kita. Janganlah dalam hidup ini kita merasa putus asa. Insya Allah. Waduh, kalau putus asa mah yang nggak ada ceritanya kali ya. Saya bisa, mohon maaf nih, bukan mengajarin bebek berenang ini, ya. Alhamdulillah gitu. Allah kena optimisme gitu. Ya, Subhan ya. Kena optimisme. Subhanallah. Ya, kayak orang-orang di pondok 3 tahun kadang-kadang nggak betah itu. Ya, macam-macam lah gitu kan. Tapi insya Allah ya, bukan berarti mengekat yang lainnya. Ya, yang lainnya mungkin bisa juga membangun kita, optimisme kita. Ya, dan begitulah kehidupan saya kira. Oke, jadi itu ayatnya. Jadi jangan putus asa. Ya. Berikutnya, ketika orang-orang yang kuat akidahnya akan mendapatkan keberkahan hidup. Insya Allah menjadi keberkahan hidup. Insya Allah. Ya, optimisme. Nah, ini dasarnya apa? Kan amanu tadi. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ayat-ayat di PPT ini memang ditulis ulang ya. Saya ulangi lagi nih, kalau pakai Quran Indo acak-acakan tulisannya. Ya. Ya, jadi ini tulis tangan. Kalau tidak sesuai tulisannya dengan Mushaf Utsmani, mohon maaf. Penduduk negeri satu kampung lah di mana gitu. Kalau dia beriman itu sudah ada jaminan ya akan mendapatkan keberkahan. Contoh kecil. Kalau untuk orangnya beriman lah, beriman saja.
Negara kecil yang penduduknya hanya tahun 2004. 2004. Itu hanya 3.500-an, nggak nyampe setengah juta. Ya. 350 ribuan. Lebih kurang lebih. Itu 2004. Itu penduduk Brunei. Tahun itu makmur, Masya Allah. Mobil saya tinggal seminggu aja di jalan nggak apa-apa, nggak ada yang ngambil. Mohon maaf saya cerita sendiri. Ya, itu aman dan subur. Kita aja yang numpang hidup itu. Makmur, luar biasa. Setiap orang pensiun tua aja $200. $200 Brunei, sama dengan Singapura. Nggak ada yang bilang sakit itu. Luar biasa. Ya, jadi itu mungkin kita sebatas kacamata kasat mata beriman dan adil rajanya. Masya Allah, luar biasa. Padahal hasil minyaknya aja dengan Riau itu jauh. Hasil minyaknya di Brunei itu ada namanya daerah itu, mohon maaf cerita sedikit, namanya Kampung Syria di Brunei itu hasil minyaknya dengan minyak Riau saja jauh sekali. Tapi keberkahan. Luar biasa. Ini bicara berkah. Ya kan? Kalau kemaksiatan, bioskop nggak ada, misalnya masjid-masjid, orang aman. Soalnya kejahatan pun sangat minim. Sekalinya ada kejahatan di perbatasan itu misalnya, mohon maaf, kita sebut misalnya di mana tuh di perbatasan darat Malaysia, ya, namanya Bandar Miri. Miri itu perbatasan darat, Miri. Paling pencurinya mohon maaf dari sebelah sana masuk. Saya tidak sekali mencuri. Itu satu contoh negeri yang aman, negeri yang diberikan berkah. Penduduk sedikit emang ya, luar biasa. Jaraknya paling jauh itu tol Kalideres Labuan, paling jauh. Di sana nggak bayar, gratis. Itu jalan yang paling jauh dari Kalideres diperkirakan sampai Labuan Pandeglang, Labuan Cerita, itu jarak yang paling jauh. Tapi saya sangat kagum, berkah, subur, makmur. Kalau puasa udah kayak di Madinah kayaknya itu. Makanan kayak Allah alam sawab itu seperti itu. Saya menyaksikan sendiri. Ya, saya ditakdirkan untuk mengajar 3 tahun saya di sana. Ya. Kemudian akan muncullah akidah yang kuat itu as-syaja'ah. Berani. Karena ada peribahasa orang tua kita ya. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau orang benar mah dia kata gimana juga. Ya, itu. Ini tentu dengan penjawaban yang lainnya karena bukan ini saja ngajinya. Ya, begitu. Maka ada kalimat gimana ketika Rasulullah berhijrah dikejar-kejar orang Quraisy. Berdua pakai strategi. Masuk ya ke gua, ya kan? Gua apa? Gua Thaur. Ya. Itu strategi aja nanti Sirah lah ya. Ustaz Syarif nanti akan dijelaskan lah insyaallah ya. Tapi intinya tidak takut. La tahzan, bahkan jadi sekolahnya Ustaz Syarif. Ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah takut, Allah bersama kita. Ya. Kalau belum bisa masak hari ini mendatang aja ke rumah Ustaz Subhan, insyaallah ada lah. Ya. Tuh. Wah, ini yang dari Quran asli ini enggak keluar ya. Iya, nggak keluar nih kalau dari kerasi, itu belum sempat ganti. Nah, ini yang paling nikmat ini dapat ini nih. Mendapatkan kepemimpinan. Itu yang sekarang sulit sampai sekarang. Indonesia mayoritas Muslim. Tapi mendapatkan kepemimpinan yang Islam ini sulit rasanya. Ini makanya dasarnya keimanan yang kuat. Jangan harap lah. Mohon maaf. Ya, susah untuk mendapatkan ini semua. Ya. Jadi subhanallah ya. Di sini lihat tuh. Kalau udah ada kepemimpinan, kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum. Ya. Di situ kemudian apa?
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kenapa ya? Negaranya sudah aman. Kita masyarakat awam jadi aman karena sudah diayomi, sudah dijamin keamanannya. Ini yang susah ini. Ya, maka adanya di paling belakang juga tuh yang ke-8 itu. Ya, masih ada enggak? Ya. Masih terakhir tawakal ya. Ini tawakal biasanya ada di ujung. Ya, tawakal biasanya ada di ujung. Saya kira mungkin itu ya, dan ada sedikit pantun, maaf ya, saya baca pantun. Iya, punya kekasih katanya begitu rupawan. Mohon maaf Pak Haji. Ya, karena rupawan banyak yang berkenalan gitu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, naktafi bihada, dan terima kasih atas segala kekurangannya. Mohon maaf lahir batin. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau memang ada, mohon maaf ini agak telat tadi saat pagi. Sudah hampir jam 11. Ya, silakan kalau memang ada yang sambil istirahat. Jazakallahu khairan pada Ustadz ya, yang sudah menyampaikan materi mengenai pemahaman akidah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Ibu Bapak semua, kita juga jadi sadar, jadi belajar yang mungkin yang sudah teringat diingatkan kembali kan, bahwa akidah ini tidak hanya masalah pribadi aja Ustaz ya, bahwa akidah ini menyangkut antara kita dengan tetangga kita dan tentang berkehidupan sosial. Jadi kalau kita ternyata kalau berkehidupan sosial yang buruk, bisa jadi akidah kita ini harus dipertanyakan kan gitu. Mudah-mudahan kita dalam kegiatan kajian hari ini terdapatkan informasi baik lagi bahwa kita harus perbaiki iman kita. Yang sudah baik mudah-mudahan makin baik, yang belum baik harus lebih baik, Masya Allah. Oke, Ibu Bapak yang baik melalui kajian offline ataupun online, mungkin ada yang mau bertanya, mau menambahkan, dipersilahkan. Ustaz, menanggapi mungkin ada hal sesuatu yang harus menambahkan terutama sangat anjur. Baik, Ibu Bapak, silakan. Ustaz. Maka ya, alhamdulillah. Silakan yang di online. Pak Haji Fikri, Pak Haji, ayo monggo, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini saya telah diberikan pencerahan. Ya kan. Hanya karena tadi dalam tujuan itu, dalam akidah ini hati, ya, masalah hati. Nah ini yang paling berat, untuk itu kami mohon jangan bosan-bosan selanjutnya ini masalah hati ini terus disampaikan. Ya. Bukan pertanyaan, hanya permohonan itu. Biar nanti berkelanjutan ini. Ya. Jadi bagaimana untuk mengobati, mengurusi hati ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, cuma mohon maaf nih, agak kurang jelas tadi tuh. Oh ya, ini saya terima kasih telah pencerahannya. Ya ini ya. Ya. Karena dalam akidah ini yang paling berat itu masalah hati, maka saya secara pribadi memohon untuk terus-menerus memberikan pencerahan terutama dalam hati ini. Terima kasih. Oh ya, siap Pak Haji. Nanti kita ketemu ngaji lagi insya Allah. Iya. Terima kasih. Pak Haji. Ya. Tanggapan dari lupa aja Pak Ustadz. Oh siap, saya ingetin aja. Terima kasih. Ayo. Makasih. Monggo, silakan. Iya. Baik, memang hati ini penting ya. Hatinya perlu diperhatikan, disiram. Ibarat pohon makan harus disiram gitu ya. Hati. Tadi kan dicas katanya, kata Pak Ustadz, harus dicas terus gitu, enggak ada komentar hati ya. Jadi memang harus dicas terus, casnya macam-macam lah ya, nanti melalui isi ceramah fikih kan gitu ya, nanti isi ceramah hadis kan gitu ya, nanti isi ceramah yang lain-lainnya tafsir gitu kan, dari guru kita ya kan. Nah, insya Allah. Nah, nanti pada akhirnya ada titik temu Pak. Ya kan? Jadi fikih,
tafsir, hadis, ya kan, termasuk akidah, mungkin sirah, nanti akan pada satu titik yang satu, ya, nanti akan menjadi satu kekuatan yang semuanya saling menyiram tadi untuk hati sebetulnya. Ya, contoh begini Pak Haji Fikri ya. Ya, ya. Hati kita ini, contoh nih, kalau sholat tidak ada ilmunya, kan tidak khusyuk, lari ke hati kan? Iya. Iya. Betul. Itu nanti ilmu fikihnya dibenahi lagi gitu. Bahkan bacaan-bacaan yang nggak fasih, ternyata bukan merusak sholat doang Pak Haji Fikri, ngerusak hati tuh. Kena hatinya nggak tenang kan gitu. Ya. Sama, ya gitu. Ya. Sama nanti seperti itu. Ya. Tafsir, memahami ayat-ayat. Kita aduh nggak mudeng nih bagaimana ya ayat ini sebenarnya. Jadi kepikiran, larinya kemana? Hati, kan begitu. Semuanya lari ke hati. Saya kira itu Pak Haji Fikri ya. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Yang ini yang di online silakan. Ayo. Ibu Ninis, silakan. Ada nggak nih? Masih ada nggak nih? Ini ada tuh Bu Ninis, ada tuh. Yuk, mau nanya apa? Pak Haji Roji. Ini ada Masih orang ada. Orang Serang ada tuh. Aduh aja song Serang. Melu. Komentar gak di? Menang bah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ninis ya. Iya, Bu Ninis Ya. silakan. Pengen takon masalah ikhlas. Oh ikhlas. Premen ya endah hatiku ikhlas terus gitu. Lagi wingi. Wis semuanya baik pertanyaan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhlas ini kalau kata saya Maya, Allah alam shawab ya. Memang harus banyak berlatih terus. Kalau istilah saya, jadi ikhlas ini kalau sudah terlatih terbiasa, gitu. Insya Allah lama-lama mungkin awalnya nggak ikhlas. Awalnya mungkin kayak orang, mohon maaf, baru belajar sholat ke masjid, malu-malu itu. Malu-malu lihat lagi kainnya baru, ya kan? Pecinya baru, dilihatin orang, enggak, ini perasaan sendiri aja itu sebenarnya. Maka perasaan-perasaan itu harus dibuang. Ya, dan harus terus aja, terus. Memang ikhlas ini agak ribet. Sampai ikhlas itu ikhlas itu lawannya kan riya. Lawan ikhlas itu riya. Masuk ke ranah syirik kecil. Nih, memang tauhid kita nanti belajar akidah ada ini, tapi nanti nggak apa-apa lah. Ini yang praktis ya ditanyakan. Jadi memang nggak ikhlas itu, nggak ikhlas, udah bergeser sedikit aja riya. Riya masuk ke ranah syirik. Namanya syirkul asghar. Tapi kalau Nabi bilang apa? Ini akhafu ma akhwafu. Coba. Saya takut yang paling saya takutkan. Bahasanya kan begitu. Ya. Asyirkul asghar. Fasu'ila faqala ar-riya. Syirik kecil. Kemudian ditanya apa ya Rasulullah? Riya. Riya itu digambarkan dalam sebuah hadisnya yang intinya begini. Ibaratnya semut kecil hitam ada di dalam batu hitam di tempat yang gelap. Oh, siapa yang bisa? Itu kan luar biasa itu ya. Semut hitam kecil, ya. Kemudian ada di batu hitam di tempat yang gelap. Ayo, siapa yang ngelihat? Jadi riya itu masya Allah memang supaya ikhlas kan lawannya. Tadi pertanyaan kan ikhlas. Geser sedikit nggak ikhlas riya. Maka sering berlatih saja insya Allah. Itu solusi ya, solusinya. Tapi ya kita niat supaya ikhlas ya Allah gimana gitu kan. Kadang-kadang ya tadi kalau kemarin saya dengar ceramah kajian yang ketiga itu luar biasa, ya kan? Mungkin selama ini termasuk saya kalau beribadah kan pengen dapat ini, pengen minta ini dan itu ya. Aduh, kalau kata Imam Ghazali kemarin itu ya luar biasa itu. Ya harusnya mah karena bersyukur kepada Allah. Luar biasa itu. Ya walaupun itu bagian dari pendapat para ulama kan itu perlu kita camkan betul itu. Begitu ya Bu Ninis ya, harus terus berlatih aja lah untuk meninggalkan hal-hal yang menjadi canggung gitu. Gitu ya.
Ini luar biasa dong. Kerawang ini Ustaz. Bekasi ya? Bekasi apa Kerawang? Bu Nines di mana? Cikarang. Oh Cikarang. Oh Cikarang. Oh, Bekasi berarti maksudnya. Iya. Gitu ya Bu Nines ya? Makasih. Terima kasih. Iya, makasih ya. Nuhun. Sama-sama. Pencerahannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jawabannya ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu Bapak, ada lagi yang mau bertanyakan? Wajib. Karena emang kita maksimal jam 11. Masya Allah. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di ujung acara. Yang awalnya kita sudah sampaikan materi oleh Ustaz Salani. Nanti insya Allah materi juga akan di-share ulang Bu ya, Bapak, direkam. Yang nanti akan muncul nanti yang insya Allah akan dihadirkan di YouTube juga. Jadi sebenarnya kita sudah ada channel YouTube-nya, Bapak, namanya Taqwa TV. Nah, jadi ini keempat, nanti insya Allah akan diupload ulang. Jadi Ibu Bapak yang mungkin ketinggalan, nanti insya Allah bisa dilihat di sana. Taqwa TV, Bu, namanya di channel YouTube-nya. Taqwa TV, insya Allah ada. Oke, Ibu Bapak, alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama, Ustaz ya. Boleh deh, kita doa bersama. Nah, yang dipimpin oleh Ustaz Sahani. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Halo. Baik. Kita tutup sama-sama. Suaranya kedengar ya? Alhamdulillah kedengar. Awali dengan surat Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala sayyidina Rasulil ajmain. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan di kegiatan kajian hari ini. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, sekian dari saya MC. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Dan pada Ustadz juga yang sudah hadir jauh-jauh Ustadz ya, dari kota Bumi. Kotanya Bumi berarti jauh. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.